Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi memenangkan pasar melalui perencanaan strategi yang berorientasi pasar. Memenangkan pasar perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar. Perencanaan strategis yang berorientasi pasar adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuannya itu ialah untuk membentuk dan menyempurnakan usaha bisnis dan produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan. Cara memenangkan pasar. Yang pertama, amati pasar dan kenali pesaing. Jadi ketika saudara ingin memenangkan pasar, saudara harus mengamati pasar, mensurvei ke lapangan bagaimana pesaing-pesaing yang berada di lingkungan pasar saudara, ya. Kemudian amati pasarnya, apa saja yang dijual, produk apa saja yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing saudara tadi. Kemudian ciptakan produk yang berbeda. Ciptakan produk yang berbeda yang mempunyai inovasi yang unik dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada. Kemudian tampilkan keunggulan produk. Jika produk saudara sama dengan pesaing, maka tampilkanlah keunggulan produk yang saudara punya sehingga memiliki nilai daya unik, kemudian berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh para pesaing. Kemudian amati dan pelajari kelebihan dan kelemahan dari pesaing. Saudara survei ke lapangan, kemudian kenali kelebihan apa saja yang dimiliki oleh pesaing, kemudian kelemahan apa yang dimiliki oleh pesaing, sehingga saudara bisa memperbaiki produk yang saudara punya dengan saudara sudah mengetahui dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing tersebut. Selanjutnya, tawarkan harga yang bersaing. Jadi saudara, ketika saudara ingin membuat sebuah produk, tawarkanlah harga yang bersaing, ya, yang memiliki kualitas yang sesuai dengan harga yang saudara tawarkan. Selanjutnya, adakan event untuk mempromosikan produk. Jadi ketika saudara ingin membuat sebuah produk, promosikanlah produk saudara pada event-event sehingga orang-orang akan tahu produk apa yang saudara tawarkan atau produk apa yang saudara buat. Jadi ketika ada event-event besar, silahkan promosikan produk yang saudara punya. Selanjutnya, menurut Philip Kotler ada 4 sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Yang pertama, stakeholder. Dahulu sebagian besar perusahaan memberikan perhatian terhadap pemegang saham. Sekarang perusahaan telah menyadari bahwa tanpa memuaskan para pemercaya lainnya seperti pelanggan, karyawan, pemasok, distributor, perusahaan tidak akan menghasilkan laba yang memadai bagi pemegang saham. Yang kedua, adanya proses. Perusahaan dapat mencapai sasaran kepuasannya dengan hanya mengelola dan menghubungkan berbagai proses kerja. Kegiatan perusahaan secara tradisional dilakukan dalam departemen. Perusahaan yang berkinerja tinggi semakin mengubah perhatian mereka ke kebutuhan untuk mengelola proses usaha inti seperti mengembangkan produk baru, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan memenuhi pesanan. Mereka merekayasa ulang arus kerja dan membentuk tim lintas fungsional yang bertanggung jawab untuk masing-masing proses. Yang ketiga, adanya sumber daya. Untuk melaksanakan suatu proses, suatu perusahaan memerlukan sumber daya tenaga kerja, bahan baku, mesin, informasi, energi, dan lain sebagainya. Yang keempat, organisasi dan budaya organisasi. Organisasi suatu perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya perusahaan yang kesemuanya dapat tidak berfungsi dalam lingkungan usaha yang cepat berubah. Perencanaan strategi tingkat korporasi dan divisi. Perencanaan ini ada 4 perencanaan tingkat korporasi dan divisi. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Yang kedua, menetapkan strategic business unit.
Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya pada setiap strategi unit bisnis. Yang keempat, perencanaan strategi usaha. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Suatu organisasi didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Misi dan tujuan biasanya ditetapkan di awal. Pernyataan misi yang baik maka akan jelas dan masuk akal sehingga pernyataan itu akan menuntun para karyawan mampu bekerja mandiri secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Pernyataan misi yang baik tentu akan memberikan arah bagi perusahaan, baik 10 ataupun 20 tahun mendatang. Karakteristik utama dari misi ialah menekankan pada sasaran yang terbatas jumlahnya, menekankan kebijakan dan nilai utama yang ingin ditaati oleh perusahaan. Yang ketiga, pernyataan misi mendefinisikan lingkup persaingan utama tempat perusahaan akan beroperasi. Menetapkan strategi bisnis unit. SBU adalah unit perusahaan yang mempunyai tujuan dan misi yang berbeda, serta dapat direncanakan secara independen di luar bisnis perusahaan yang lain. Strategi bisnis unit memiliki karakteristik. Yang pertama, suatu bisnis terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lain. Yang kedua, memiliki kelompok pesaing sendiri. Yang ketiga, memiliki manajer yang bertanggung jawab dalam perencanaan strategi dan kinerja laba serta mengontrol sebagian besar yang mempengaruhi laba. Mengalokasikan sumber daya pada setiap strategi bisnis unit. Model yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi tersebut adalah model matriks BCG, Boston Consulting Group, yang menggunakan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar tahunan sebagai kriteria pengambilan serta model matriks GE atau McKinsey yang mengklasifikasikan setiap SBU menurut perluasan keunggulan kompetitifnya serta daya tarik industrinya. Model matriks BCG ada bintang, sapi perah, tanda tanya. Kemudian 4 strategi yang dapat dilakukan untuk menentukan tujuan strategi dan anggaran strategi bisnis unit. Yang pertama, kembangkan. Yang kedua, pertahankan. Yang ketiga, panen. Yang keempat, lepas. Perencanaan strategi usaha menurut Kotler ialah suatu strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Merancang strategi pemasaran yang kompetitif dimulai dengan melakukan analisis terhadap pesaing. Perusahaan membandingkan nilai dan kepuasan pelanggan dengan nilai yang diberikan oleh produk, harga, promosi, dan distribusi atau marketing mix-nya terhadap pesaing dekatnya. Strategi pemasaran didasarkan atas 5 konsep strategi menurut Radius Uno. Yang pertama, adanya segmentasi pasar. Yang kedua, adanya market positioning. Yang ketiga, adanya targeting. Yang keempat, adanya marketing mix strategi. Yang kelima, adanya timing strategi. Rencana pemasaran dilaksanakan 2 tingkat. Yang pertama, rencana pemasaran strategi mengembangkan tujuan strategi pemasaran yang luas berdasarkan analisis situasi dan peluang pasar saat ini. Yang kedua, rencana pemasaran taktis, di mana menggariskan taktik pemasaran yang spesifik terdiri dari periklanan, penjualan, penetapan harga, saluran, distribusi, dan pelayanan. Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Adapun proses pemasarannya, yang pertama, tentukan produk. Lalu tentukan produk apa yang akan saudara ciptakan atau produk apa yang akan saudara tawarkan kepada konsumen saudara. Kemudian tetapkan harga sesuai dengan produk apa yang akan saudara tawarkan. Kemudian lihat juga lingkungan saudara, tempat saudara mempromosikan produk. Kemudian saluran distribusinya bagaimana. Yang keempat, promosinya. Promosi apa yang akan saudarakan, apakah promosi berbasis offline ataupun online. Ini adalah beberapa proses pemasaran. Yang keempat ini yang harus saudara perhatikan ketika memasarkan
sebuah produk. Yang kelima, adanya purchasing atau pembelian dari konsumen atau pengguna akhir. Baiklah, itu saja ya untuk materi ini, penjelasan materi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita lanjutkan di WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.